teman-teman, bersama saya lagi untuk Daily Lead Code Challenge. Mari kita ceki-ceki pertanyaan hari ini. Jangan sampai kita bolong. Bang Bing Bung, yuk mari menabung. Jangan sampai lead code kita jadi bolong. Belum balik. Sah. Kayaknya banyak ininya. Banyak company-nya. Nice. Wah, Facebook pun nanyain, bro. Oh shoot. Wah, menarik. Oke. Mari kita cek. Design algorithm collect dari price. Oke. Span of that stock price. Maximum number of consecutive days. Consecutive days was less than or equal. Less or equal. Okay. Oke, tapi konsekutif ya. Interesting. Konsekutif ya. Kalau nggak konsekutif sih bisa dikerjain pakai binary index tree ya, atau pakai tree set. Tapi ini konsekutif days. Oke. Menarik. Return the span. Oke. Saya belum kepikiran nih caranya gimana. Awalnya sih ya, kalau misalnya kayaknya kalau data-data structure saya gini paling enak pakai Java deh. Coba Java dulu ya. Awalnya sih saya kepikirannya sih kalau pakai kalau dia bukan konsekutif gitu, kita bisa pakai tree set. Jadi misalnya 1 2 1 4 2 3 gitu ya. Terus kita ngecek 3 ini karena kalau pertanyaan ini tuh mintanya outputnya tuh adalah 2 ya. Ini bakal mengoutput 1, ini bakal mengoutput 1, ini bakal mengoutput 1, ini bakal mengoutput 2. Kenapa ini 1? Karena nggak ada yang lebih kecil dari 1. 4, oh ini harusnya 2 nih, 4 itu kalau lihat ke belakang harusnya ngelihatnya 2 ya kan, karena habis 4 sebelum ini ada yang lebih kecil yaitu 1 gitu. Terus 2 itu kalau ngelihat ke belakang itu cuma ada 4 dan 4 tuh lebih besar daripada 2, jadi di sini cuma ada 1. Terus kalau 3 dia ngeliat ke belakang, oh 2 lebih kecil, oke nambahin 1, liatin belakang lagi, oh sampai 4, oke udah stuck, nggak usah nambahin lagi. Ya. Nah kalau pakai tree set itu kita bisa, kalau bisa ngecek sampai ke belakang sini, that will be interesting. Oke. Karena kenapa dia interesting? Karena bisa langsung kita bisa nge-skip 4 gitu kan, jadi sifatnya nggak ada gitu. Terus nanti kalau 3 jadinya jadi 3 di sini gitu. Dan itu bakal lebih gampang implementasinya, kayak cuma berapa line of code doang. Tapi karena konsekutif ya sebenarnya yang paling naif ya, sangat-sangat naif ya, udah kayak kita punya list gitu. Habis itu yang akan kita lakukan adalah, jadi kita punya list, terus ya 1 4 2 3, terus setiap kali 3 angka, ada 1 angka masuk, terus kita akan ngecek ke belakang, angka ini lebih kecil apa enggak. Oke, kalau enggak belakang lagi, kalau enggak belakang lagi.
Nah, itu time complexity-nya adalah on square, ya kan, karena setiap kali masukin kita bakal ngecek ke belakang. Dan bakal elemennya dari 10 pangkat 4 jadi on the worst case bakal 10 pangkat 8, which is 100 juta. Sebenarnya masih kurang dari 1, so that probably is not gonna be such a bad idea. Cuma I wonder if there is a better solution other than this. Jadi brute force-nya begitu ya, on square sangat mudah diimplement sebenarnya. Cuma is there a better solution than this? Let's see. Pokoknya kita kan bakal mundur terus sampai ketemu angka yang besar. Gimana kalau kita bikin stack? Jadi stacknya itu adalah angka besar terus menurun gitu. Jadi 180. Kalau yang misal pakai contohnya ini ya 180, 60, 70, 60, 75. Yang akan kita lakukan adalah kita bikin stack gitu 180, masukin 60. Tapi ketika masuk 70, 60 ini kita destroy dan kita masukin 70. Habis itu masukin 60 di sini, terus masukin 75. Oke. Oke. Ke 75 nggak masuk. Ini 75 nggak masuk, kita masukin ke belakang sampai 75 di sini. Oke. So that's how we're going to do it. Tapi ini informasinya akan kita gunakan untuk apa? Jadi kenapa stack ini make sense adalah karena kalau kita punya suatu angka gitu, misalnya x, di mana x itu kurang dari 75, kan kita bakal stuck sampai sini kan, stuck nyariin sampai sini, karena kita nggak mungkin ke belakang lagi, karena di belakang ini angkanya bakal lebih besar. Jadi misalnya kita angkanya 70 gitu, jadi dari dimanapun 75 itu berada sampai sekarang, 75 itu berada sampai sekarang, itu datanya tuh bakal kurang dari 75 ya kan, mungkin ini 60, mungkin ada 50 di sini, what not gitu. Nah, pokoknya ketika sampai 75, nah ketika kita ketemu 70 berarti angka di belakang sini gitu sampai 70 itu pasti lebih kecil daripada 75. Terus yang akan kita lakukan adalah ya udah, count kita sekarang sama dengan indeksnya 70 dikurangi indeks 75 gitu. Nah, the thing adalah kalau misalnya kita ketemu 80 nih, berarti kan 75 ini termasuk indeks kita. Jadi kita masukin lagi di sini dan 75 dibuang. Terus kita ketemu 80 dibuang. Less or equal ya. Less than or equal, oke.
Iya. Ini misalnya ketemu 80, misalnya ini indeksnya 1 gitu. Di sini indeksnya 7. Yang kita lakukan adalah ya kayak berarti dari indeks 1 sampai 7 itu semua barangnya itu pasti di bawah 80. Sehingga 80 ini itu bakal maju, 80 ini itu bakal nge-claim, nge-spend gitu 1 sampai 7. I think that's probably the solution, right? Ya, terus apakah 80 ini bakal kita masukin ke stack-nya? I don't think so. Ya. Oke. I think that probably it. Jadi kita recap, solusinya kita yang baru adalah jadi intuisinya adalah kita nggak mungkin mundur ke belakang kalau kita ketemu elemen yang besar, ya kan? Karena jadi basically kita ada kayak apa ya namanya ya, kayak misalnya ada pilar-pilar nih gitu. Ketika pilarnya cuma setinggi ini gitu, jadi misalnya ada pilar-pilar kecil, ini kan kayak pilar ini memakan ini nih pilarnya. Nah, pilar ini harusnya secara numbers itu bisa memakan pilar ini, harusnya ya. Tapi karena dia dilindungi oleh pilar ini, jadi nggak bisa, ya kan? Nah, data structures kita tuh harus memposisikan dan merepresentasikan bahwa ada pilar pelindung paling depan nggak sih gitu, yang bisa membantuin angka ini gitu. And that is gonna be stored in decreasing stack gitu. Jadi yang perlu kita simpan adalah pilar yang tingginya ini itu di mana, dan indeksnya di mana. Terus nanti yang perlu kita output sih tinggal posisi pilar ini dikurangi posisi pilar ini. Udah gitu aja sih. Dan time complexity-nya bakal jadi ON karena pilar ini itu bakal dihapus kalau dia ketemu barang yang baru, dan kita cuma iterate satu listnya sekali gitu. Jadi time complexity bakal ON, space complexity bakal ON. Kayaknya gitu ya. Kenapa time complexity ON? Karena kayak kita setiap kali ketemu pilar, kalau misalnya lebih kecil kan gampang, dia nggak akan dimasukin ke stack, jadi atau cuma nambah terus lah 40, 30, 20. Nah, ketika kita masukin barang besar gitu, misalnya 100 ini atau 70 dan 70 ini itu bakal ngilangin pilar ini, ngilangin pilar ini, ngilangin pilar ini, ngilangin pilar ini, dan bakal menjadi kayak pilar paling depan. Kenapa seperti itu? Karena tadi misalnya tadi 80, 60, 30, 20 itu, terus habis ada 70. Kan berarti kalau misalnya ada apapun di sini, misalnya segini deh pilarnya, ini nggak bisa nembus pilar ini kan, sehingga kita bakal ngilangin semua pilar ini harus kita buang semua. Jadi nanti pilarnya tuh tinggal kayak gini doang gitu. Nah, ketika ada yang mau ngecek, kita tinggal balik ke belakang, karena semua yang ada di sini itu nggak penting, nggak perlu dicek lagi. Oke, I think that should be it. I think algoritma ini itu istilahnya tuh maksimum stack atau minimum stack gitu, atau consecutive stack. So it's not gonna be that hard. Jadi mari kita coba bikin. Pakai JavaScript aja kali ya, biar bisa. Aku ngecek dulu. JavaScript array pop time complexity. Kalau dia ON mati aja. Pop is O1. Push is O1, pop is O1. Oke, kita pakai TypeScript aja deh waduh. Jadi
kita punya stack di sini, di mana dia adalah sebuah empty stack. Di inisialisasi jadi biar terlihat. Oke. Terus dia itu elemennya isinya tuh kayak gini. Elemennya bakal contain number equal to something, terus index equal to something. Terus kita bakal cek while this stack. Sorry. Top stack. This dot stack. Dot length bisa nol. Topnya itu adalah this dot stack dot top. Habis itu index kayaknya. This dot index sama dengan oke. If top kurang dari if price ku lebih besar dari top, ujung itu deh gitu. If price lebih besar dari top, maka kita bakal break that top. Oke. Pop. Oke. Terus habis itu this dot index plus dulu. Oke. Stacknya tambahin. Oke. Habis itu let top sama dengan 0. Topnya gitu. Terus ke belakang gitu. Oke, berarti kalau if price kurang dari sama dengan top, kita break di sini kali ya. Break. Ya, jadi selama jadi kalau ketika dia nemu bahwa topnya nanti lebih kecil, oke, kita keluar.
Kayak bukan kayak gitu deh. Kayaknya aku perlu previous elemennya. Jadi kita pick dulu isinya apa. Kalau dia ya. Jadi kalau lebih besar dari ujungnya, oke, habis itu topnya baru diupdate. Oke. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah if top sama dengan null. Oke. Or this stack dot length sama dengan 0. Oke. Jadi ini basically saying bahwa kayak the whole stack itu lebih kecil daripada si number ini, si price ini. Berarti ini return this dot index. Result sama dengan this dot index. Else satu deh. Oh, enggak, salah. Sorry. Kalau topnya 0, if top sama dengan 0, berarti nggak ada yang lebih kecil dari, nggak ada yang lebih besar. Nggak ada yang lebih kecil dari barang itu. Berarti return 1, result sama dengan 1. Habis itu kalau stacknya kosong, dia itu adalah basically indeksnya terakhir. Oke. Terus otherwise result sama dengan top price ini. Result sama top dot index. This dot index kurangi top dot index. Mungkin plus 1 tapi I'm not sure. Coba cek ya. Oke, result is on the top dot index. Oke. Habis itu karena kita masukin ke itu, ya kita bakal masukin barang ini. This dot stack dot push price equal to price, index equal to this dot index. Habis itu return result. Oke, let's try it out. Kayaknya salah sih. Oke.
kita lihat console.log. By the end of the thing, kita lihat ini dulu ya, stacknya stacknya. Goblok. Stack. Oke, stacknya itu adalah price 180, 180, 180, 60, oke. Itu ketemu 60. Oke. 70, oke, ketemu 70, 70 ketemu 60, 60, oke. Masukin ke sana. 75. Kan dia bisa ketemu 80. Oh, salah aku. Salah. Berarti bener yang tadi. Dot price gini. Terus ini top dot price ini. Oke, coba cari lagi. Oke, sekarang bener nggak ya? 100 masuk. Oke, stacknya isinya 100. Terus berhenti ketemu 80, oke, terus 60 ketemu lonjoknya 80, oke, berhenti 70, oke, benar stacknya isinya ada benar, 5 ketemu 1, 4, oke, terus 85 akhir, oke, kayaknya benar sih. What I'm wondering adalah kalau terakhir itu ada 120 dan ini ada next. What's gonna happen? Oke, 8. Oke. I think this should work out. Tentang kapasitinya harusnya benar. Oke, let's try it out. Satu, 3, ada salah satu. What? 28, 14, 28. Gini berarti. Cuma dijebolin kalau kosong. Ya udah, coba. Oke. Mantap. Wow, that was tough. Soalnya kayak aku juga nggak terbiasa dengan this is the first time that I come up with this kind of questions. Cuma somehow kepikiran aja gitu pakai cara this stack-stacknya ini. Kita coba lihat cari solusinya yang accepted kayak gimana. Brute force on square. Nah, monotonic stack.
There you go. Oh gila, penjelasannya panjang juga. Oke. Complexity, Yap, sip. Oke, berarti jawaban saya benar pakai monotonic stack. Wow, that was tough. Ya, solusinya pakai monotonic stack. Tadi penjelasannya, mungkin kalau mau dilihatin lebih jelas lagi atau lebih formalnya bisa dilihat dari solusinya. Cuma kalau intuisiku atau lebih dari visualisasiku di kepalaku adalah kayak tadi sih, yang ada barrier-barriernya itu. Kenapa kita nggak bisa mundur ke belakang karena ada stacknya itu. Jadi solusi saya pakai monotonic stack ini sudah benar. But it's quite interesting solution sih. Saya yang sempat salah sekali. But otherwise, hari ini gitu aja dulu. By the way, materi saya tentang coding sudah selesai. Mungkin saya sore ini atau besok bakal bikin slide-nya. Bakal bikin videonya. Cuma slide-nya sudah bisa dilihat di deskripsi di YouTube, ya. Jadi bisa langsung dicek aja. Linknya kalau nggak salah kesana.in interview. Jadi go. Ini barangnya udah lumayan lengkap, jadi besok mungkin saya presentasiin, bahkan saya bikin videonya. But otherwise, I'll see you guys again tomorrow. Stay coding.